Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan TKW Taiwan ini dipekerjakan di luar job. Telepon agensi berharap bisa mendapatkan solusi untuk pindah majikan, tapi malah diancam akan dipulangkan. Begini nasibnya sekarang. Berita yang kedua masih datang dari Taiwan. Mengaku difitnah temannya, 3 TKI Taiwan ini dipulangkan tanpa tahu salahnya di mana, dan gaji pun tak dikasih semua. Tapi sesampai di bandara, mukjizat datang tanpa ia duga sebelumnya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan TKW Taiwan ini dipekerjakan di luar job. Telepon agensi minta pindah majikan, tapi malah diancam akan dipulangkan. Begini nasibnya sekarang. Salah satu contoh bekerja di luar job atau tidak sesuai job memang sering sekali terjadi di Taiwan karena kurangnya keberanian untuk atau kurangnya informasi tentang tempat-tempat pengaduan yang berada di Taiwan. Salah satunya adalah TKW Taiwan yang berinisial NP. Jadi untuk identitasnya kita sembunyikan ya guys, karena beliau tidak mau dipublikasikan. Jadi jobnya Mbak NP ini sebetulnya jaga ama, tetapi setelah sesampai di rumah majikan, itu ternyata beliau harus menjaga kakek juga karena kakeknya juga kurang sehat. Masih bantu-bantu di pabrik, juga di kebun, dan masih ngurus burung juga karena majikannya itu punya banyak peliharaan burung guys. Nah sebetulnya dia itu sudah beberapa kali ya telepon agensi untuk ya sekedar meminta solusi bagaimana begitu, karena pekerjaannya ini kan tidak sesuai job ya guys, dan gajinya itu tidak ditambahin, tetap gaji pokok, sehingga kan dia merasa keberatan gitu kan. Alih-alih ingin meminta bantuan atau solusi dari agensi, tapi apa yang dia dapat justru Mbak NP ini malah diancam akan dipulangkan jika masih kekeh ingin minta ganti majikan guys. Jadi kasihan sekali, serba salah gitu kan. Nah akhirnya Mbak NP ini berusaha atau memberanikan diri untuk menelpon tim Satgas ya, tim Satuan Satgas PMI yang berada di Taiwan, dan awalnya dia itu sempat ragu ya, takut begitu, tapi alhamdulillah setelah diberi arahan gitu dan diberi petunjuk solusi, diberi nasihat begitu, akhirnya beliau berani untuk meminta bantuan dan akhirnya ditindaklanjuti. Dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya beliau merdeka guys ya. Jadi akhirnya beliau bisa mendapatkan hak-haknya dan bahkan bisa pindah majikan setelah itu, dan pihak agensi juga berusaha untuk mencarikan majikan yang baru. Nah ini contoh salah satunya guys. Sebetulnya di luar sana itu banyak sekali yang bernasib sama, tapi hanya saja mereka itu pilih diam karena takut untuk mengadu ya, dan mungkin tidak tahu harus kemana untuk mengadu, karena kebanyakan, ini fakta ya guys, kebanyakan agensi itu kalau kita mengadu sama mereka, justru malah mereka itu lebih berpihak ke majikan daripada ke kita guys. Jadi ya buang-buang waktu saja seperti itu. Dan kenapa sih banyak sekali TKI atau TKW yang kabur? Ya salah satunya itu karena kadang kalau kita bekerja tidak sesuai job ya, atau mungkin kita ada masalah dengan majikan atau kita ada masalah dengan pekerjaan, jika kita telepon agensi itu mereka tidak cepat tanggap guys. Ya justru malah banyak
sekali teman-teman kita itu lebih memilih telepon ke tempat-tempat pengaduan. Ya enggak, padahal si agensi itu kan setiap bulan kita bayar, tapi untuk membantu masalah kita itu tidak cepat tanggap seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Nah, di sini ada beberapa tempat pengaduan yang mungkin teman-teman bisa hubungi apabila teman-teman mendapatkan masalah, guys. Jadi sebetulnya kita ya, yang pertama yang pasti kita harus telepon agensi ya, karena mereka yang lebih bertanggung jawab tentang nasib kita, guys. Yang kedua 1955, terus KDI. Tapi kalau mereka tidak merespon, jadi kita bisa telepon Satgas ini, guys. Jadi jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak kita, guys. Kalau misalkan pekerjaan kita tidak sesuai job, itu jangan takut untuk mengadu. Ya, jangan takut untuk mengadu karena apa? Di sini kita tuh dilindungi sebetulnya. Jadi jangan pernah takut jika kita itu benar, guys. Dan alhamdulillah ya guys, kita ikut senang ya, Mbak NP ini sekarang sudah keluar dari tempat kerjanya dan sekarang alhamdulillah sudah dicarikan majikan baru. Ya kita doakan saja, semoga saja Mbak NP nanti bisa mendapatkan majikan yang lebih baik, pekerjaan yang sesuai job seperti itu. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Mengaku difitnah temannya, 3 TKI Taiwan ini dipulangkan tanpa tahu salahnya di mana dan gaji tak dikasih semua. Tapi sesampai di bandara, mukjizat datang tanpa ia duga sebelumnya. Diliput dari suarabmi.com, dalam perpulangan hari ini ada 3 TKI yang dipulangkan paksa oleh agensinya karena mereka sudah tanda tangan kepulangan. Namun ketiganya mengaku tidak tahu kalau akan dipulangkan. Ketiganya diantarkan oleh supir dan uang mereka ditahan kalau mereka tidak mau masuk ke dalam bandara. Karena supir perlu bukti mengantarkan kalau mereka benar-benar sudah pulang. Untung mereka bertiga bertemu Mbok Cikrak yang mengurusi paspor mereka di bandara. Akhirnya dengan saran Mbok Cikrak, uang ketiga TKI ini diberikan semuanya dan mereka tidak jadi pulang. Akhirnya Mbok Cikrak berusaha untuk menelpon shelter dan Mbak Fajar dan alhamdulillah Mbak Fajar bersedia untuk membantu dan menjemput ketiga TKI tersebut di bandara, guys. Nah alhamdulillah ketiga TKI ini akhirnya tidak jadi pulang dan nantinya akan dibantu sama Mbak Fajar. Awalnya mereka dipaksa tanda tangan oleh agensinya tanpa tahu apa isi dari kertas tersebut. Namun setelah tanda tangan baru agensi bilang bahwa mereka harus pulang. Mereka bertiga sempat bingung karena tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Dan setelah dikasih tahu agensinya, ternyata kertas itu adalah pemutusan kontrak sepihak ya. Jadi di situ tertulis bahwa ketiga TKI ini memutus kontrak, guys. Ya akhirnya mereka bertiga hanya bisa pasrah ya, mau tidak mau harus pulang karena tiket sudah dibelikan sama pihak agensi dan sudah terlanjur tanda tangan ya, jadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi seperti itu, guys. Akhirnya sesampai di bandara, ketiga TKI ini ditolong Mbok Cikrak dan Mbok Cikrak ini berusaha untuk menelpon shelter atau KDI dan 1955. Tapi alhamdulillah ada respon dari Mbak Fajar dan Mbak Fajar bersedia untuk datang ke bandara untuk menjemput ketiga TKI tersebut, guys. Jadi awalnya mereka bertiga sempat pasrah aja ya dipulangkan karena mereka juga bingung harus meminta bantuan ke siapa dan waktunya memang sudah mepet sekali harus pulang. Ya kita percaya bahwa pertolongan itu pasti ada ya guys ya. Pertolongan pasti ada kepada orang-orang yang baik, kita percaya itu. Dan alhamdulillah sekarang mereka bertiga sudah ditolong sama Bu Fajar dan mereka bertiga tidak dipulangkan atau tidak jadi pulang, guys. Nah mereka bertiga ini masih bisa bekerja di Taiwan, nanti akan dibantu untuk mencarikan majikan yang baru karena kontrak mereka itu belum habis, guys, belum waktunya pulang, tapi mereka itu dipaksa pulang
dengan kertas yang di situ tertulis mereka bertiga itu telah memutus kontrak, tapi kenyataannya tidak seperti itu guys. Ya, kita berdoa saja ya, kita doakan buat mereka bertiga, semoga saja masalahnya cepat clear ya, semoga mereka nanti bisa mendapatkan majikan lagi, bisa bekerja lagi, tidak dipulangkan atau tidak jadi pulang guys, karena kasihan ya, kita tahu untuk bekerja ke Taiwan ya, untuk sektor formal itu butuh biaya yang sangat banyak, dan mereka ini belum finish kontrak, kalau mereka harus pulang yang pasti rugi sekali. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.